Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Mari berikan yang terbaik. Dengan penuh sukacita, tinggikan namanya, agungkan dia. Sebab dia layak dipuji. Let's go. Let the rhythm of the Lord say so, yeah. Come on everyone, sing it. What is it mean to be saved? Is it more than just a pray to pray? More than just a way to heaven. Woo! What does it mean to be His? To be formed in likeness. Know that we have a purpose. Come on! To be salt and light in the world, to be salt and light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so, say so. Hallelujah. Oh, we give you all the glory. Come on, sing with me. All that the church will rise, all that we will see with Jesus' eyes. We could show the world a heaven. Show what it means to be His, to be formed in likeness. Show them they have a purpose. To be sown in the light, to be sown and light in the world, to be sown and light in the world. One more time. To be sown and light in the world, to be sown and light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so, hey so, hey. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so, say so. I am redeemed. I am redeemed. Come on. I am redeemed. I am redeemed. Oh, 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 oh. I am redeemed. I am redeemed. I am redeemed. Oh, to be sown and light, to be sown and light in the world, to be sown and light in the world, to be sown and light. Oh, oh, come on. To be sown and light in the world, Let the redeemed of the Lord rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Rise up, rise up. Let's go. Hey! Let the redeemed of the Lord rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Rise up, rise up. Let the redeemed of the Lord say so. 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 Say so, say so, say so. Hallelujah. Oh, to God be the glory. Woo.
percaya bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu hidup di dalam kami. Dan kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Thank you, Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dalam-Mu. Dengan pujian ini mari bersama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada Di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan, oh, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu memberkati. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu Tuhan di dalam hidupku. Kami sepakat kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Katakan,
sanggup dan menggenapi. selalu Thank you, Lord. menggenapi. Katakan imanku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kami terima kemenangan darimu. Hari-hari ini dunia sedang mengajarkan kami untuk kecewa. Hari-hari ini dunia sedang mengajarkan kami untuk cemas. Tapi kami punya janji dan kepastian yang pasti di dalam-Mu Bapa. Kami punya kekuatan, kami punya sumber sukacita. Kami punya Allah yang mampu dan cakap melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Segala yang mustahil diubah menjadi tidak mustahil. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Mari saudaraku, angkat tangan kananmu bersama-sama dengan saya. Dimanapun engkau berada, percaya kekuatan yang baru. Percaya semangat yang baru. Percaya penyertaan yang baru melingkupi kami, melingkupi kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat Percaya kuasa-Mu. percaya kuasanya. Katakan, kami terima. Ku terima sekarang Oh, kemenangan. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. sekali lagi mari katakan. Oh, Aku punya Tuhan yang besar, amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Oh, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Engkau beserta, sebab Engkau beserta. Ku tidak takut, ku tidak takut, oh, sebab ku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Oh, imanku bersepakat percaya kuasanya. Oh, Kau yang berjanji dan tepati semua janji-janji-Mu. Oh, aku sembuh di dalam kuasa-Mu. Aku pulih di dalam cinta-Mu. Aku baru di dalam kasih-Mu yang tak terbatas. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau dahsyat. Kami angkat tangan kami dan menyembah-Mu, sebab Engkau layak. You are worthy to be praised. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kau beri yang kami minta, Bapa.
Thank you, Lord. Kau sumber kasih yang sempurna. Oh, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Come on. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama di hadapannya dan katakan, oh, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari angkat tinggi tanganmu dan sekali lagi naikkan pujian ini. Oh, oh, oh. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan, Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagi. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar FCC Supermall, seluruh tim pengembalaan, of course tentunya bagi Dr. Bams dan keluarga. First of all, terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi di tengah-tengah dengan seluruh jemaat ya, di tengah-tengah kondisi kita masih online pada saat ini.
Saya turut menyaksikan apa yang Dr. Bam sampaikan mengawali bulan Agustus ini, bahwa beliau rindu untuk seluruh kita, seluruh jemaat ya, keluarga besar FCC untuk bisa bertumbuh dalam spiritual intelligence. Jadi beliau bagikan mengenai IQ, mengenai EQ dan SQ, spiritual quotient. Dan saya setuju, sebagai gembala tentu kita ingin orang-orang yang kita gembalakan, domba-domba yang Tuhan percayakan dalam pemeliharaan kita untuk bisa bertumbuh secara rohani. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada Anda dan menyoroti pertumbuhan rohani ini dan membawa kita kepada basic understanding. Saya harap Anda di rumah atau dimanapun Anda menyaksikan dan turut beribadah bersama-sama bisa bersiap dengan Alkitab Anda. Ya, hopefully you have your printed Bible with you, this good old Bible. Ya, atau kalau memang Alkitab bukunya tidak ada, ya bisa mengikuti secara digital karena beberapa ayat pun saya akan tampilkan di layar Anda. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan kami masih dimungkinkan untuk bisa bersekutu bersama secara online. Sekalipun terpisah di lokasi-lokasi yang berbeda, namun kami percaya Roh Kudus hadir untuk memuridkan kami, untuk mengajarkan, mengingatkan kami kepada kebenaran, bahkan membuat kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena itu pada hari ini kami membuka hati kami dan menyambut firman Tuhan dengan lemah lembut ke dalam hati kami. Firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami. Roh Kudus, ajari kami, buka mata hati kami untuk bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Kami ucap syukur karena firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa. Ada hembusan nafas Tuhan di dalamnya. Dan firman-Mu bisa mengubahkan kehidupan kami. So, terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara, saya akan menyoroti bagaimana kita bisa bertumbuh atau berkembang di dalam spiritual intelligence kita dengan membawa Anda pada hari ini ke hal yang cukup basic. Kenapa cukup basic, saudara? Karena kalau kita mau berkembang dalam intelligence kita, ya, punya spiritual quotient, memang Alkitab berkata bahwa ada suatu konsep pemuritan yang kemudian kita hidupi dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, saudara. Yesus sendiri berkata, "Come and follow me, mari ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu," ya. To this bunch of people yang tadinya adalah penjala ikan, aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Aku akan menjadikan. I will make you, or you will become. Engkau akan menjadi. Nah, so that's the becoming. Ya, itu bicara mengenai spiritual transformation, suatu transformasi kehidupan, dan prosesnya sendiri adalah pemuritan. Nah, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-54, Anda bisa cek di Alkitab Anda ayat yang ke-13. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, "And all your children shall be taught of the Lord." Semua anak-anakmu akan diajar oleh Tuhan, akan dimuridkan oleh Tuhan. Dalam satu terjemahan dikatakan, "All your spiritual children." Ya, anak-anak rohanimu akan dimuridkan oleh Tuhan. Menarik sekali dikatakan anak-anak rohani, ya. Jadi bagi para orang tua juga yang saat ini sedang turut beribadah bersama-sama, saya mengajak Anda untuk melihat anak-anak Anda, anak-anak biologis Anda, kemudian menjadi anak-anak rohani. Ya, kita bisa punya anak biologis, tapi pertanyaannya apakah anak-anak biologis itu juga adalah anak-anak rohani kita? Nah, ini kan artinya orang tua pun perlu hadir dalam kehidupan rohani anak-anaknya dan memuridkan anak-anaknya bersama dengan Tuhan. Nah, what a beautiful picture that would be. Nah, saudara, saya beri judul sharing saya pada hari ini, Living by the Book. Ya, hidup dengan the book, dengan buku utama itu.
Nah, karena pada saat kita bicara mengenai pemuritan, khususnya di masa-masa sekarang, saudara, ini adalah awal tahun ajaran yang baru. Ya, pasti para orang tua sibuk nih, khususnya mami-mami ya, sibuk mempersiapkan perlengkapan belajar anak-anaknya. Anak-anak naik kelas, saudara. Dan waktu mereka naik kelas ya, kita lihat apakah masih perlu beli seragam atau sepatu ya. Ya, sudah 1 tahun lebih anak-anak kita sekolahnya dari rumah, belajar dari rumah. Jadi masih perlu nggak tuh seragam atau sepatu gitu kan? Ya kakinya makin besar mungkin. Lalu ada sekolah-sekolah ya memang harus pakai seragam ya, cute banget di rumah sekolahnya, tetapi pakai seragam dia di depan layar. Jadi mungkin siapa tahu ada yang perlu beli seragam. Beli tas sekolah masih perlu nggak ya? Karena kita pun masih belajar dari rumah. Jadi ya nggak tahu beli tas sekolah perlu atau tidak gitu ya, selain seragam dan sepatu tadi gitu kan. Nah, tapi satu hal yang nggak bisa tidak, saudara, di dalam paket memulai tahun akademik yang baru, orang tua pasti tahu ini, perangkat belajarnya harus disiapkan. Nah, perangkat belajar apa yang kita perlu siapkan buat anak-anak kita? Oh, buku tulisnya. Oh, alat-alat tulisnya gitu ya. Kuota mesti disiapkan nih gitu kan. Ada orang tua yang kemudian harus membeli gadget karena udah nggak bisa di-sharing ya. Di rumah semuanya jadi masing-masing harus punya gadget sendiri. Apa perlu beli tablet atau perlu beli laptop atau apa gitu ya. Mesti disiapkan. Oke, itu perlu gitu ya. Tapi kemudian ada yang kita nggak bisa lupa loh. Waktu kita mempersiapkan perangkat sekolah anak-anak kita memasuki tahun ajaran yang baru. Apa itu? Textbook. Buku pelajarannya. Betul nggak? Ya. Bisa punya buku tulis, tapi kalau nggak punya buku pelajarannya bagaimana ini? Supaya cocok dia bicara, gurunya bicara sudah dari online, terus anaknya mesti lihat apa gitu ya? Apa pegangannya? Kadang-kadang orang tua bilang boleh sih, dengan aktivitas ini segala macam, tapi textbooknya apa? Saya mau tahu anak saya belajar apa? And what is the progress of my children? Apa progres pelajaran anak-anak saya? Orang tua mau bisa mengikuti. Sekarang sudah di halaman berapa anakku itu? Ya, dikasih buku pelajaran yang baru, terus kok kayaknya nggak lecek-lecek bukunya gitu ya. Bersih aja begitu. Nah, orang tua akan kemudian concern sekali, ini sebenarnya anaknya belajar nggak sih? Kenapa? Halamannya masih bagus-bagus, nggak ada pun tulisannya sedikit pun di situ gitu ya. Masih bagus semua bukunya. Ini sebenarnya belajar nggak sih? Ya, kalau anaknya bilang, "Mah, belajar kok aku sama guruku." Loh, tapi kok textbook nggak disentuh sama sekali? Jangan-jangan kok nggak belajar gitu. Saya nggak tahu gimana, tapi ada orang tua yang bisa berkeluh kesah seperti itu gitu ya. Kok textbooknya nggak disentuh? Nah, anyway, dengan adanya textbook kita bisa melihat progres. Nah, saudara, Yesaya 54 ayat 13 berkata bahwa all your children shall be taught of the Lord. Anak-anakmu akan diajari oleh Tuhan. Jadi ada metode mengajar di sana. Nah, ya saya mau ajak Anda untuk melihat basic saja. Kalau kita bicara bahwa ada proses mengajar, ada proses memuridkan. Pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak sih textbooknya supaya kita nggak ada. Orang kan bilang, aku perlu textbook supaya ada pegangan. Jadi aku tahu dan aku bisa review pelajaran. Nah, di dalam proses pemuritan ini, ya ada nggak textbooknya? Ada, saudara. Makanya tadi saya katakan living by the book. The book. Ya, buku ini. Living by the book. Ini adalah textbook kita. Nah, saudara, saya mau mengutip di sini ada satu temuan dari yang dihadirkan oleh Bilangan Research. Ini sudah dimunculkan di platform sosial media mereka dan saya kutip di sini. Coba kita perhatikan temuan berikut ini, saudara. Ini temuan hasil survei mereka di bulan Januari Februari tahun 2021 dan dari responden yang jumlahnya 1.137 orang tersebar dari 33 provinsi. Berikut adalah temuannya, bahwa 1 dari 4 orang Kristen Indonesia, di negara kita loh ya, di Indonesia, terkadang bahkan sering membaca Alkitab hanya karena terpaksa. Tadi saya katakan Alkitab adalah textbook. Jadi ini katanya dibacanya terpaksa. Itu 1 dari 4 orang Kristen Indonesia. Temuan berikutnya, saya kutip lagi, masih dari Bilangan Research, dengan jumlah survei yang sama, saudara, di kurun waktu yang sama,
di lokasi survei yang sama. 2 dari 7 orang Kristen Indonesia tidak ingat kapan terakhir kali firman Tuhan mengubah hidupnya. Bahkan sebagian di antaranya merasa tidak pernah. Wow. Satu lagi. Sekarang kita mengerucut ke kalangan anak-anak muda. Masih di lokasi survei yang sama, 33 provinsi, di kurun waktu yang sama, Januari-Februari tahun 2021. Temuan ini mengatakan, 20,9% anak muda Kristen Indonesia, ini kita bicara anak muda sekarang, tidak pernah merenungkan Alkitab secara pribadi dalam 1 bulan terakhir. Saudara, saya follow research yang dihadirkan ini, karena kita bersyukur ya bahwa ada lembaga yang mau serius melakukan research, dan research ini kemudian dipresentasikan secara umum, saudara, di platform sosial media. Dan saya sebagai gembala gereja memperhatikan research itu tentu harus mulai berpikir. Dan saya cek di rumah juga, saudara. Cek di jemaat juga. Ya, apakah seperti itu kenyataannya? Artinya, apakah ini gambarannya? Dan kita kan perlu jadi berbenah diri gitu ya. Pastor Bem katakan di awal bulan, kita perlu kembangkan spiritual intelligence. Saya setuju. Kita perlu memeriksa kondisi domba-domba kita. Apakah ada yang tidak ingat kapan terakhir kali firman Tuhan mengubah hidupnya? Apakah ada yang jarang membaca Alkitab? Ataupun kalau baca itu jadinya terpaksa? Ada kutipan yang bilang begini, saudara, dari seorang Bible scholar. The Bible, this book will keep you from sin, or sin will keep you from this book. Atau saya terjemahkan, Alkitab, textbook kita ini. Buku ini akan menjauhkan Anda dari dosa, atau dosa akan menjauhkan Anda dari buku ini. Alkitab ini, saudara, atau textbook ini memang dimiliki. Ya, untuk dimiliki ini pun kita kan juga perlu cek secara detail. Kami sendiri di rumah gereja kami melakukan checking ya di tiap keluarga, apakah setiap anggota keluarga memastikan apakah mereka mempunyai textbook ini. Karena all your children shall be taught of the Lord. Semua anak-anak rohanimu, semua anak-anakmu akan diajari oleh Tuhan. So kita memastikan karena mereka akan diajar oleh Tuhan, mereka punya textbooknya nggak? Saya bersyukur sekali kemarin ada temuan kami, ada salah seorang seorang anak ya dari gereja anak ya, dia punya keluarga tapi kemudian dia bilang, Kak, aku tidak punya Alkitab. Ya mungkin jumlah Alkitabnya terbatas di rumah itu. Mereka kakak beradik 4 orang. Kak, aku tidak punya Alkitab. Saya senang sekali bahwa ada temuan yang seperti itu. Karena akhirnya kita mendata seluruhnya, saudara. Dan kemudian keluarga Komsel di wilayah itu memastikan ada Alkitab untuk anak ini. Ya, dan menghadiahi dia dengan Alkitab, dengan textbook, kitab suci ini. Jadi mungkin pertama-tama untuk kita melangkah kepada basicnya, untuk mengembangkan spiritual intelligence, kita mau pastikan bahwa semua anggota keluarga besar kita memiliki textbook ini. Dimiliki, Alkitab dimiliki. Dibaca, kita perlu pastikan juga apakah dibaca. Kami melakukan angket survei, pembacaan kitab suci, ya. Dibacanya setiap hari tidak? Kalau setiap hari dibaca, berapa lama kau membaca Alkitab? 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit? Loh, kita ini kalau mau berkata bahwa textbook ini adalah buku manual utama untuk guru agung kita memuridkan kita sehingga spiritual intelligence kita bisa bertambah. How much time, berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk membuka textbook ini? Kita semua tahu ya, di sekolah pelajaran-pelajaran semuanya rujukannya adalah ke textbook. Nah, kalau textbooknya tidak dibuka, you can be sure you will flunk the test. Nanti bisa gagal dalam tes. Bahkan ada juga ujian-ujian yang open book. Boleh buka textbooknya. Itu pun belum jaminan bahwa seseorang bisa lulus ujian. Kenapa? Buku teksnya bisa dibuka, but can you understand it? Nah kan itu.
Jadi saya tulis di situ, Alkitab itu dimiliki, dibaca, dibawa dalam pertemuan gereja. Ya kayak kita berangkat ke sekolah, kita bawa ini Alkitab, kita bawa ini textbook, kita bawa textbook ke apa namanya, kita bawa textbook ini ke ruangan kelas ya. Makanya ada backpack, ada tas gitu yang kita bawa textbook kita ke ruangan kelas. Jadi Alkitab itu dibawa dalam pertemuan gereja. Sekarang pertemuan gereja diadakan di online. Alkitab dibawa dalam pertemuan gereja, pertemuan komsel secara online. Namun kemudian ada ultimate-nya di ujung. Namun tidak dipelajari. Whoops. Oh jadi dimiliki saja tidak cukup ya? Nggak cukup. Dibaca sekali-kali nggak cukup. Dibawa-bawa nggak cukup. Harus dipelajari, saudara. Wow. Halo. Harus dipelajari. Jadi kita mesti memperhatikan apakah Alkitab ini textbook yang dipelajari di rumah-rumah. Apakah ini dipelajari di ruang tamu keluarga-keluarga, di meja makan keluarga-keluarga, di meja belajar anak-anak kita, di meja kerja para suami atau istri di rumah? Apakah ini dipelajari? Nah, saudara, mengapa sih orang tidak mempelajari Alkitab? Ya ada aja kan. Orang nggak belajar Alkitab itu kenapa? Nah, saya mencatat di situ beberapa alasan. Ya, ada orang bilang saya butuh sesuatu yang relevan. Ups. Saya butuh sesuatu yang relevan. Terus kita lihat Alkitab, aku butuh sesuatu yang relevan. Rasanya ini kurang. Kenapa? Terlalu kuno dia. Manapun bahasanya kita tidak paham. Ya, Alkitab yang beredar di Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia, saudara, terjemahan baru, itu sekitar tahun 70-an, saudara. Namun jangan salah, kalau kita meneliti lembaga-lembaga penerbitan Alkitab di Indonesia telah berupaya. Ya, sekarang ada yang namanya bahasa BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Yaitu dari bahasa sehari-hari, saudara. Kalau Anda bilang, aduh kok kayaknya bahasanya agak kaku. Coba terjemahan lain supaya dilihat. Tapi bukan sekedar cita rasa bahasa kan. Kalau kita bilang relevan, itu mengenai apakah konteksnya itu cocok dengan kondisi kita pada saat ini atau bisa kita gunakan untuk saat ini. Nah, jadi sebetulnya relevansinya kan ke sana. Jadi ada orang bilang aku nggak mau deh baca kayaknya kurang relevan. Nah itu ada alasan yang seperti itu. Lalu ada juga yang bilang aku tidak tahu bagaimana caranya. Berarti kalau ini kan cuma sekedar mengenai teknik mempelajari. Teknik mempelajari. Aku nggak tahu bagaimana. Kalau aku nggak tahu bagaimana, jadi tidak dipelajari, saudara. Wow, kalau begitu kita gembala-gembala jadi punya PR untuk mengajari jemaat kita, tim kita, bagaimana cara mempelajari. Jadi ada orang tersandung karena tidak tahu cara. Ya, tidak tahu cara. Nah, sama kan seperti orang bilang ini, aduh, dia kelaparan loh. Kita mesti tolong daerah itu karena banyak orang lapar di sana. Lalu kita buru-buru kasih makanan, kita kirim bantuan, kasih makanan. Ada keluarga yang susah, kita kasih makan terus, kita kasih makan. Ya, selama kita masih bisa kasih makan, ya terus dia makan. Tapi ada kalanya ada gangguan terjadi di tengah jalan atau mungkin kita kemudian mengalami keterbatasan sehingga nggak bisa kasih makan. Lah kalau kita sampai tersandung atau mungkin ada terganggu ritmenya sehingga nggak bisa kasih makan, keluarga itu bisa nggak makan, saudara. Nah, nasibnya bagaimana kalau dia nggak bisa makan? Makanya ada kemudian para NGO, saudara ya, non-government organization, ya organisasi sosial, kemudian akhirnya convert their thinking dan berkata, oke, kalau gitu kita bukan berupaya kasih orang makan lah ya, nggak usah kasih ikan, kita kasih dia pancing dan kail dan kita ajari bagaimana dia memancing. Kalau kita ajari dia memancing, kita modali dia dengan kail dan pancingnya itu, maka kita bisa pastikan dia bisa tangkap ikan, lalu dia bisa makan. Tidak perlu kita kasih ikannya terus. Nah, saudara, kalau cuma tersandungnya sama teknik, jadi kalau teknik mempelajarinya diberikan, maka di keluarga-keluarga saat ini bisa kemudian makan firman Tuhan di rumah-rumah, di meja kerja, gitu kan ya. Nah, ada juga alasan bilang begini, saya kan cuma orang awam. Wow, orang awam itu maksudnya apa ya? Kau anak Tuhan bukan? Karena Alkitab bilang gak ada orang awam. Alkitab bilang all your children, all your spiritual children. So if we are spiritual children of the Father, maka Tuhan memuridkan kita. Tapi ada aja orang yang bilang, aku ini orang awam. Aku bukan hamba Tuhan. Jadi aku tidak bisa belajar Alkitab. Coba Anda cek, ada nggak yang kayak gitu tuh di rumah-rumah tuh? Aduh, kita mah awam, kita mah nggak bisa, kita nggak tahu lah, kita tunggu aja. Hati-hati loh, kalau nanti signalnya putus,
Gimana dong nasibnya? Lalu, oh saya tidak punya waktu. Nah ini juga umum nih ya. Coba kita sebarkan angket di gereja. Berapa lama sih orang actually berinteraksi dengan Alkitab ya, membaca dulu deh, jangan ngomong kita mempelajari, membaca dulu lah ya. Ada bilang aku nggak punya waktu. Coba saya tanya, kalau nonton Netflix ada waktu tidak? Kalau scrolling ada waktu nggak tuh? Sosmed ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang urusan waktu itu bicara mengenai prioritas. Dan jujur saudara ya, kita selalu memberi waktu untuk hal-hal yang kita anggap berharga, yang kita anggap bernilai. We want to spend time. Ya kita mau taruh waktu di situ. Jadi sekarang kalau urusan yang prioritas, kenapa sih orang nggak belajar Alkitab? Ya karena memang bukan prioritas. Karena bukan sesuatu yang berharga. I mean that's the hard bottom truth gitu loh. Kenyataannya kan begitu. Lalu ada juga saya masih meragukan Alkitab atau saya tidak bisa membuatnya menarik. Jadi ada aja tuh unsur-unsur dalam hati seseorang yang berkata menjadi alasan kenapa sih dia nggak mempelajari Alkitab. Well saudara, we want to be somebody. Kita ingin menjadi seseorang yang punya spiritual intelligence. Nah ini semuanya kalau mau punya spiritual intelligence saudara, kita mau pastikan bahwa ada dua hal ini nih terjadi nih di dalam kehidupan kita. We have Bible literate, kondisi yang Bible literate dan Bible fluent. Tadi pagi-pagi saya merenung ya, gimana saya mau terjemahkan Bible literate ya, literasi. Dulu kita bilang kita mesti paham bagaimana menggunakan atau berada di dunia digital. Jadi kita bilang mesti punya literasi digital. Literasi digital ini bukan sekedar punya account di sosial media, tapi you know how to behave, you understand the lingo digitally. Ya udahlah, kalau gitu Bible literate apa? Punya literasi Alkitab. Ya, sebelumnya saya bilang, melek lah sama Alkitab gitu loh. Jadi nggak buta Alkitab. Ya kan kalau illiterate katanya buta aksara, buta huruf, tidak bisa baca gitu. Nah samalah. Kalau kita bilang Bible literate, punya literasi Alkitab. Coba, bagaimana cara mengujinya nih? Ya, bikinkan aja kuis, Bible trivia. Ya, saya dalam pertemuan kepemimpinan ya, gembala-gembala Komsel itu termasuk dari komunitas senior ya. Ini orang tua kita senior dari tim pengembalanya. Kita kumpul sama-sama dan beberapa waktu lalu saya mulai sesi Bible study-nya dengan melakukan Bible quiz. Wah, serunya minta ampun. Itu kan online sudah, jadi mesti diketik jawabannya. Saya bilang udah rendam aja dulu tangannya sama air anget supaya cepet ngejawabnya gitu ya. Dan menarik gitu. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu kan. Jadi ayo cepet-cepet menjawab gitu kan. Sebenarnya Bahtera Nuh itu waktu air bah surut tuh di mana dia mendaratnya? Di gunung apa? Oh, ada yang salah ketik, Arafat katanya. Seru sekali. Ya Anda mungkin mau seru-seruan kayak gitu untuk memeriksa Bible literasi Alkitab di keluarga besar FCC gitu ya. Kan mau intelligence spiritualnya. Jadi tapi nggak bisa dibangun itu kecuali ada hal-hal mendasar ini. Kita benar-benar paham nggak sih? Kita mau pastikan hafal nggak sih 10 the Ten Commandment? Hafal nggak sih ada berapa tulah yang terjadi yang dilakukan Musa terhadap Firaun di Mesir? Ada berapa tulah? Ya, tulah yang keberapa tuh yang lalat pikat? Tulah yang keberapa tuh yang kematian anak sulung? Ya misalnya kayak begitu. Dulu waktu zaman saya di sekolah minggu, saya ikut cerdas cermat Alkitab untuk memeriksa literasi Alkitab. Nah dari hal-hal yang mendasar ini dulu dong ya. Sama kayak kita belajar di sekolah kan nggak langsung kita belajar matematika tingkat SMA. Ya kita mesti tahu dulu saudara penjumlahan. Ya sebelum tahu penjumlahan ya tahu nulis angka. Jadi ada anak dari tim kepemimpinan kami umurnya 3 tahun. Hampir 4 tahun dia sekarang. Dia belajar menulis angka 1. 2. Tapi kalau dia kemudian mampu ya punya literasi menulis angka 1, menulis angka 2, nanti dia akan belajar mengenai algebra. Dia akan belajar mengenai rumus-rumus matematika, tapi tidak mungkin bisa belajar rumus matematika kalau tidak tahu nulis angka 1, nulis angka 2. Nah, begitu saudara. Kita kalau mau kembangkan harus layering kayak begitu. Jadi cek literasi Alkitab di tengah-tengah keluarga besar jemaat. Nah di atas itu kemudian ada Bible fluent. Bible fluent itu ada kefasihan Alkitab. Ini adalah kemampuan untuk memahami teks firman Tuhan saudara. Apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari?
Kita nggak bisa langsung ke sana kalau kita tidak punya literasi Alkitab. Hello. So, bagaimana dengan Anda ya? Jadi, ini silahkan dihadirkan. Nah, both literasi Alkitab dan kefasihan Alkitab, Bible literate and Bible fluent, itu semuanya dimulai dengan careful and curious reading. Dimulai dengan pembacaan textbook Alkitab secara hati-hati, ya, secara hati-hati dan dengan rasa ingin tahu, gitu ya. Nah, ini silahkan bisa mulai dikembangkan. So, saya mau hadirkan beberapa 3 poin di sini. Kenapa perlu mempelajari Alkitab? Jadi saya ingin membangun bersama-sama dengan Bapak Gembala dan seluruh tim penggembalaan yang saat ini tentu sibuk untuk memperhatikan kondisi jemaat dan memastikan bahwa anak-anak rohani kita, jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan bisa berkembang dan berkenalan dengan guru agung yang hadir bersama mereka di rumah-rumah sekalipun kita belum bisa bertemu secara fisik. Nah, karena itu kenapa perlu kita mempelajari Alkitab? Saya hadirkan 3 alasan pada hari ini. Nomor 1, kita perlu mempelajari Alkitab karena hal itu penting untuk pertumbuhan. Ya, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua, saya kutip dari versi ayat T. Ya, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni, supaya dengan itu kamu bertumbuh dalam keselamatan kamu. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan Bible study is essential to growth. Mempelajari Alkitab itu penting sekali untuk pertumbuhan. Dalam versi bahasa Inggrisnya saya kutip dari NIV, ya, New International Version, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Sehingga karena susu murni tersebut kamu bisa bertumbuh di dalam keselamatanmu. Ya, first of all, saya mau garis bawahi di sini, you may grow up in your salvation. Jadi, kita itu kalau udah bicara pertumbuhan, kita nggak bicara mengenai bakal selamat atau enggak. That is already done and dealt with. Ya. Tetapi, di dalam keselamatan itu, you want to actually grow. Anda ingin bertumbuh di dalam keselamatan Anda. Am I right? Ya, jadi nggak lucu lah lagi saudara kalau kita punya anak baby gitu cute ya kan, kemudian pipinya gembil-gembil, cute banget deh. Lalu kalau udah 10 tahun ukurannya segitu aja dan pipinya gembil-gembil tapi udah 10 tahun dia, kira-kira Anda akan risau tidak? Ya, kalau di 1 tahun pertama gitu kan pipinya gembil-gembil, kayak tomat ya. Lucu. Terus kalau senyum ada lesung pipitnya gitu dah. Aduh gemes, cutie. 1 tahun pertama. Newborn babies, saudara. Tapi kalau 5 tahun ukurannya tetap begitu, 10 tahun ukurannya kayak begitu, dengan pampersnya dan pipinya yang gembil dan lesung pipitnya masih tetap sama, kira-kira Anda sebagai orang tua akan risau tidak? Oh, kalau saya jadi orang tua saya risau sekali, saudara. Ini bukan isu selamat atau tidak selamat, tapi that you may grow in your salvation. Pertanyaannya, apakah kita mau bertumbuh di dalam keselamatan kita? Jadi bukan sekadar cuteness-nya saja. We want to actually grow in our salvation. Nah, ini spiritual intelligence mengembangkannya itu kan supaya Anda bertumbuh di dalam keselamatan. Jadi isunya bukan selamat atau tidak selamat, saudara, tapi are you growing or not growing? I have a lot to say on this. Karena kita bahkan bicara menurut ukuran waktu mestinya kamu sudah jadi pengajar sekarang. Tapi aku mesti mengajarkan kepada kamu pokok-pokok, asas-asas dasar. Karena mestinya makanan keras yang aku berikan kepada kamu. Hello. Jadi ada satu urge bagi orang tua rohani ingin melihat pertumbuhan dalam diri anak-anak rohani. Udah deh, bukannya masalah cute-cute dan dimples itu. Tapi we want to actually see you grow.
Nah, saudara, saya uraikan di situ, mengutip dari versi bahasa Inggrisnya, saudara. Kita lihat newborn babies, ya, bayi yang seperti bayi yang baru lahir. Di situ ada suatu sikap yang kita mesti perhatikan. Siapa yang masih punya anak bayi baru lahir sekarang? Coba lihat sikapnya, ya. Kami dalam keluarga besar kami baru saja menyambut kelahiran seorang bayi, saudara, Benaya namanya. Wow, baby baru lahir, memang kelihatan, saudara, ya. Ada rasa, ada selera. Jadi setelah dia the attitude yang kita perhatikan, ya, dari bayi yang baru lahir, and also appetite, ada selera for the word. Ya, jadi kalau di sini ada crave, newborn babies crave, yang sangat menginginkan. Kalau tadi bahasa Indonesia bilang apa sih? Hendaklah kamu menginginkan. Nah, menginginkan itu kalau di NIV crave. Aduh, orang craving tuh kayak apa gitu, minta, ngotot gitu kan. Anda pernah ada ya, coba lihat, tanyain dah siapa yang baru melahirkan, anaknya baru lahir gitu. Udah itu mesti siap-siap, saudara, minum susunya berapa jam sekali, ada yang 3 jam sekali mungkin. Ya kalau dia lapar dia minum gitu kan. Tengah malam loh, mesti siap-siap itu, ada jam 1, jam 2. Waduh, itu papi-papi kalau baru jadi papi-papi gitu ya, baru jadi bapak, anaknya baru lahir, coba lihat ada kantong mata di sini. Kenapa? Dia mesti pagi malam mesti bangun, dia mesti panasin tuh. Susunya mungkin sudah disiapkan di botol, tapi dia mesti panasin gantian, istrinya udah lelah. Dia ada kantong mata. Karena memang kalau dia perlu malam harus ada, saudara. Jadi ini ada selera untuk air susu yang murni, ya. Jadi saya tulis itu ada attitude and then there is appetite. Ada selera. Nah, kita ngomong-ngomong mengenai selera, saudara. Saya mau berbagi sama tim kami, tim pengembalaan di sini, saudara, bahwa ada 3 basic, ada 3 tipe dasar murid, saudara. Ini ada 3 tipe. Kalau kita ngomong selera nih ya, ada 3 tipe. Yang pertama itu adalah tipe murid yang itu tipe murid yang sama kayak orang makan obat gitu. Kalau dia lihat Alkitab tuh kayak orang makan obat, ya. Seleranya itu kayak selera orang makan obat kalau lihat Alkitab. Maksudnya gimana, Pak Seflin? Ya, orang kalau makan obat, saudara, diresepin, dia tahu kan dia sakit ya, dia mesti sembuh, ya mesti makan obat gitu kan. Tapi kalau saya tanya, Anda berselera nggak makan obat? Ya kalau bisa nggak makan ya gitu kan. Tapi tahu mesti sembuh, ya udah saya makan gitu. Tapi siapa orang yang menikmati makan obat? Lagi makan obat tuh, nyam. Enak banget. Sedapnya. Nggak ada kan, saudara. Bahkan kalau bisa ada lupa-lupa tuh. Kalau nggak ditulis di tempat kapsul, AM, PM. AM sebelum breakfast, kemudian yang PM sebelum makan siang. Udah gitu kelewatan lagi. Nah, ada orang kayak gitu. Terus yang kedua, ya mengenai selera nih. Ada orang yang kalau lihat Alkitab itu kayak orang lagi lihat makanan diet sehat gitu, saudara. Ya, kayak lagi lihat, Anda tahu dong, makanan sehat diet tuh. Apalagi Anda kalau baru mulai diet gitu kan. Yang biasanya tadi segala apa, kita pemakan segala. Lalu tiba-tiba hasil pemeriksaan darah, ini mesti turun, aduh ini di luar batas ambang gitu kan. Jadi kita harus diet sehat. Ya udah, dikasih deh seporsi makanan sehat. Coba saya lihat, kalau Anda biasanya pemakan segala, lalu Anda mesti diet makanan sehat, saya mau lihat loh ekspresi wajah Anda pada saat Anda diperhadapkan sama piringnya tuh. Coba deh. Apa ada tuh yang langsung berhadapan lalu, wah, sedapnya, sedap kali. Ada yang begitu nggak? Atau Anda lihat, aduh, terus nyendokin gitu ya, dipilih-pilih. Ya udahlah, aku tahankan aja. Makan, dimakan juga, diet makanan sehat gitu. Nah, itu tipe kedua. Silahkan diperiksa. Anda tipe yang mana nih? Pertama, yang kedua gitu kan. Ada juga tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga ini adalah orang yang pada saat menghadapi Alkitab, itu kayak orang diperhadapkan dengan steak Wagyu 9+. Aduh, membayangkannya aja saya udah, saudara, aduh nice gitu. Lihatnya waktu dipotong juga, wow. Jadi dia berselera sekali gitu.
Nah, ada orang yang tipenya kayak gitu. Saudara coba cek. Kalau orang baca Alkitab 5 menit saja, 3 kali seminggu, bukan 3 kali sehari loh, 3 kali seminggu. Kira-kira dia tipe murid yang seperti apa tuh? Tipe murid yang seperti apa? Kalau bisa lupa-lupa kayak gitu kan. Nah ini selera. Jadi padahal mempelajari Alkitab tuh penting sekali untuk pertumbuhan. Yang terakhir di situ dikatakan di aim, ya, bertujuan for growth. Jadi memang mempelajari Alkitab ujung-ujungnya kalau ada attitude, ada appetite, maka tujuannya adalah ultimately for your growth. Oke, that's number one. Silakan Anda berproses itu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah mempelajari Alkitab itu penting untuk pendewasaan rohani. Saya kutip di sini dari Ibrani 5 ayat 11-14 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu dan sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, makanan rohani itu penting buat pendewasaan rohani. Ya, beranjak tuh dari susu ke makanan keras. Jadi kalau ayat 14 di situ tadi dikatakan makanan keras itu untuk orang-orang dewasa. Jadi ada aim ya di sini di dalam pemuritan. Mungkin diawali di bulan ini dengan spiritual intelligence. What is spiritual intelligence? Sebenarnya itu kan adalah kedewasaan rohani. Itu yang Alkitab katakan. That you will be mature. Dewasa rohani. Orang bisa saja dewasa secara fisik, saudara ya. Karena tulang-tulang Anda bertumbuh, berkembang ya. Kepada ketinggian, statur, tubuh yang dipandang dewasa gitu ya. Atau kita kemudian rambut kita bertumbuh. Secara fisik we are growing. Tapi pertanyaannya apakah ada pertumbuhan secara rohani ke tahap kedewasaan? Alkitab jelas sekali di sini dikatakan apa yang disebut dengan maturity. Ya, karena di sini dikatakan solid food is for the mature. Ya, makanan keras itu adalah untuk orang yang dewasa. Dewasa tuh kenapa sih? Those who have their powers of discernment, or dewasa dimaksud adalah orang-orang yang kemampuan membedakannya, kemampuan memilah-milahnya, who have their powers of discernment, trained by, jadi kemampuan dia memilah-milah, menata, mengatur hidupnya, itu dilatih by constant practice, dilatih oleh suatu praktek yang konstan. To distinguish good from evil, untuk membedakan mana yang baik dari yang jahat. Jadi orang-orang itu menjadi dewasa secara rohani karena mereka ada praktek yang konstan. Konstan prakteknya. Jadi ya saudara, kalau baca Alkitabnya 5 menit pun 3 kali dalam seminggu, atau dibaca kalau 1 kali seminggu saja pada saat ibadah online, agak sulit kita mengembangkan our powers of discernment. Kemampuan kita untuk membedakan. Dan saudara kan memilah-milah dalam hidup ini ada banyak aja tuh kejadian-kejadian ya sehari-hari. Dari pagi mata kita terbuka sampai malam matahari terbenam dan mata kita terkatup lagi, saudara. There's so many decision, there's so many things yang kita harus discern, yang kita bilang ya atau tidak, boleh atau tidak. Kita timbang, balancing, begini, begana, begitu. Ada macam-macam, saudara. And we need to train. We need to be trained. Kita perlu dilatih untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini mesti constant practice. Nah, untuk itu kita perlu Bible study, kita perlu mempelajari Alkitab. Ini yang akan mendewasakan kita. Jadi bukan hanya cukup mendengar saja,
tapi bagaimana mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Saya tulis di situ perkaranya ya. About this we have much to say and it is hard to explain dalam versi NASB, New American Standard Version, ayat yang sama saudara. Dikatakan susah untuk kami ngomong sama kamu since you have become dull of hearing. Sebab kamu itu sudah lamban mendengar. Itu tadi bahasa Indonesia bilang. And dull of hearing ini adalah learning disability. You are slow to learn. Ya kalau kita periksa apa sih ini dull of hearing ini? Udah kayak kapalan gitu loh. Nggak mampu mendengar. Sehingga kanak-kanak terus. Usianya bertambah tapi perilakunya masih seperti kanak-kanak atau kekanak-kanakan. Ya. Childish behavior. Kekanak-kanakan. Nah childish behavior itu karena tidak terlatih. Atau malas latihan. Makanya tidak berkembang dia untuk menjadi seseorang yang dewasa. Itu kita ngomong di hari lain aja gitu ya. Mengenai childish behavior and the mature person versus maturity. Lalu yang terakhir di sini adalah Bible study penting untuk efektivitas rohani. Saya mau lompat ke poin yang ketiga ini. Dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara garis bawahi kata segala tulisan. Ini segala, artinya Old Testament and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini textbooknya full, saudara. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi enggak kita katakan aku mau baca perjanjian baru aja. Atau aku cuma mau baca Injil aja deh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, boleh mulai dari sana. Boleh mulai dari sana. Tapi ingat, the Bible ini adalah satu buku penuh. Dari our 60 books, 66 books, ada 66 buku di sana ya. Jadi ada literatur yang komplit di situ. Segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah dan memang bermanfaat. Jadi Alkitab itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Pertama dikatakan bermanfaat untuk mengajar. Mengajar ini teaching di dalam bahasa Inggris, dan teaching itu bicara mengenai doktrin, ajaran-ajaran. Dan ajaran-ajaran ini perlu kita pelajari karena ajaran-ajaran ini akan membentuk, reconstruct, and frame our thinking. Kan katanya berubahlah sesuai pembaharuan budimu. Berubahnya gimana? Reconstruct your thinking. Sehingga kamu bisa menunjukkan pikiran kamu seperti pikiran-pikiran Tuhan. Reconstruct your thinking. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah dalam pembaharuan budimu. Berubah dalam pola berpikirmu. Makanya kita perlu metanoia. Metanoia itu berubah dalam cara berpikir kita. Menghasilkan perilaku yang baru karena berubah dalam pikiran kita. Nah, rekonstruksi pikiran ini terjadi karena kita mempelajari ajaran-ajaran daripada textbook ini, daripada firman Tuhan. Lalu setelah mengajar untuk menyatakan kesalahan, ada pernyataan, ini salah, keluar jalur. Nah, itu Alkitab akan tunjukkan. Lalu, tapi tidak berhenti di situ ya. Lalu kemudian memperbaiki kelakuan, ada koreksi. Jadi setelah dinyatakan kesalahan, kemudian dikoreksi, dikasih tahu ini loh yang benar. Tapi tidak berhenti di situ. Berikutnya adalah untuk mendidik, atau bahasa Inggrisnya berkata training. Berguna, bermanfaat untuk training. Jadi sudah dikasih tahu apa yang benar, lalu mulai praktek. Dan praktek yang berkelanjutan, yang kemudian menjadi habit kita. Nah, di sini kan kemudian ada perilaku yang baru gitu ya. Makanya untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, equipped for every good work. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, saudara, pandemi belum selesai. Ya, kita masih dalam tahap divaksin sana sini. Ya, pastikan Anda pun menerima vaksin sehingga Anda bisa punya daya tahan tubuh. Namun di sisi lain, saudara, secara spiritual kita perlu memperkuat daya tahan spiritual kita. Dan caranya adalah go to the basic, mulai membuka lembaran-lembaran kitab suci, membacanya, merenungkannya, lalu kemudian mempelajarinya. Nah, hopefully saudara, di tengah-tengah masa Sabat yang panjang ini, kita bisa kemudian bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Saya mau mengajak Anda semua satu di dalam doa.
Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kesabaran-Mu mengajari kami dengan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami secara pribadi. Aku berdoa Tuhan, setiap orang digerakkan hatinya untuk kembali membuka lembaran-lembaran kitab suci ini. Membacanya Tuhan, mengobservasi firman Tuhan, membacanya. Dan aku berdoa sementara umat-Mu go to the basic, membuka lembaran-lembaran kitab suci ini. Temui mereka di sana Tuhan. Seperti guru-guru yang hadir mengajar anak-anak kami secara online. Engkau hadir, memuridkan anak-anak rohani ini. Memuridkan domba-domba-Mu. Pada saat mereka membuka textbook ini Tuhan, lawat mereka, ajari mereka. Di dalam nama Yesus, sehingga kami terlatih, terdidik Tuhan. Dan kemudian berkembang, bertumbuh menjadi orang-orang yang didewasakan di masa-masa saat ini. Kami ucap syukur bahwa kami tidak kekurangan, sebab Engkau hadir, mendidik dan memuridkan kami dalam keseharian kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amen.